bahas pada pertemuan yang lalu sudah rampung. Kemudian kita bahas sekarang untuk bahasan mengenai rukun sholat, rukun sholat. Yang mana rukun sholat ini pekerjaan kita yang sehari-hari yang harus kita laksanakan ya, laksanakan. Namun sebelum saya bahas satu persatu mengenai rukun sholat ini, terlebih dahulu kita baca mengenai tulisan yang terdapat pada kitab kuning ini ya. Setelah kita baca semuanya, kita makan semuanya, baru kita rinci satu persatunya ya, tentang rukun sholatnya. Nah, ini kamu lihat halaman 50 ya, 50 coba lihat, buka bukunya. Yang ini tapi dulu yang ini bukunya ini ya. Jadi kitabnya yang ini ya. Ya. Udah ketemu? Coba dilihat halaman 50 ya. Coba lihat. Faslun. Ya. Saya baca, kemudian kalian dikasih baris ya. Baris supaya nanti kalau kita suruh baca sendiri bisa. Tapi kalau sudah memahami tentang tata cara bacanya, walaupun tidak ada barisnya, kita akan bisa ya. Faslun ya, faslun. Arkanus sholati arba'ata asyara. Arkanus sholati arba'ata asyara. Saya ulangi, arkanus sholati arba'ata asyara. Adapun rukun sholat ada 17 perkara ya, 17. Jadi rukun sholat ada 17. Al-awalu an-niyatu. Al-awalu niyatu. Yang pertama adalah niat. Jadi rukun sholat yang pertama niat. Coba di baris ya, jangan lupa pulpen. Walaupun coret-coret itu kitab kita yang kali-kali atau kapan-kapan diperlukan kita bisa baca ya. Kecuali kita udah tahu kunci cara bacanya bagaimana ya. Kemudian asani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Saya ulangi, asani takbiratul ihrami. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Astalisu qiyamu alal qadiri bil fardi. Yang ketiga berdiri bagi alal qadiri bil fardi bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Saya ulangi, astalisu al-qiyamu alal qadiri bil fardi. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Ar-rabi'u, yang keempat adalah qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi, ar-rabi'u qiraatul Fatihati, yang keempat membaca surat Al-Fatihah.
Astadis al-khamisu, ya ulangi. Al-khamisu ar-ruku'u. Al-khamisu ar-ruku'u, yang kelima ruku. Yang kelima ruku. Astadisu tumaninatu fihi. Yang keenam adalah tumaninah dalam ruku. Kemudian as-sabi'u i'tidalu. Yang ketujuh i'tidal. As-sabi'u i'tidalu. Astaminu tumaninatu saya. Astaminu tumaninatu. Yang kedelapan tumaninah fihi dalam i'tidal, ya, tidak. Fi itu ke i'tidal ya harinya. At-tasi'u 7 ya. As-sujudu marataini. Yang ke-9 2 kali sujud ya. Sujud 2 kali. Ya. Atasi'u itu 9 ya, 9. Sujudu marataini. 2 sujud ya. 2 sujud. Al-asyara tumaninatu. Dan yang ke-10 tumaninatu fihi dalam sujud. Al-hadi asyara al-julusu baina sujudataini. Al-hadi asyara julusu baina sujudataini. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Astani asyara tumaninatu fihi. Dan yang ke-12 tumaninah dalam ya 2 sujud dan 2 sujud. Asalisu asal apa? Asalisu ya. Asalasa asara. Sujud tashadul akhiru. Yang ke-13 membaca tasyahud akhir. Saya ulangi. Asalasa asara. Tashahadu akhiru.
membaca tasyahud akhir. Ar-rabi'u asyara qu'udu fihi yang ke-14 duduk tasyahud. Duduk tahiyat maksudnya ya, duduk tasyahud. Al-khamisu asyara as-salata ala nabi fihi, membaca salawat atas Nabi SAW. Al-khamisu asyara as-salata ala nabi sallallahu fihi, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu asyara as-salamu, yang ke-16 membaca salam yang pertama. Apa jelas? As-sadisu asyara as-salam, yang ke-16 membaca salam yang pertama. As-sabi'u asyara at-tartibu, yang ke-17 adalah tartib. As-sabi'u asyara tartibu, yang ke-17 adalah tartib ya. Nah ya, nanti kita lihat lagi ya. Nah begini, di sini kitab ini menuliskan ya, ulama kita ya, bahwa rukun suatu itu ada 17. Padahal yang kita kenal adalah 13 ya, 13. Jadi kita ikut aja ya. Maaf, kenapa yang 4? Yang tumaninah itu ya biasa tumaninah namanya nyantai apa gimana, apa perlahan-lahan ya, biar terburu-buru lah ya. Agak tidak tergesa-gesa. Itu mana itu tidak tergesa-gesa ya. Jadi yang keempat mana itu ya bersama ya. Jadi yang pokoknya itu adalah 13 ya untuk rukun sholat. Nah jadi yang 4 itu adalah maninah dalam i'tidal, dalam rukun sujud dan sebagainya. Padahal semuanya juga ya harus maninah. Kenapa? Karena kita tidak tergesa-gesa untuk sholat, supaya bacaan-bacaan rukun itu tidak terlalu apa namanya ya terlalu cepat, sehingga ya kita jelas untuk membacakannya ya gitu ya. Nah jadi selain daripada yang kita baca hari ini dulu sunat ya, ini yang fardu yang harus kita baca atau kita kerjakan setiap sholat gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah arkanul Islamu sabatun ya, niat ya, niat. Niat ini adalah penting bagi kita untuk melakukan ibadah salat. Niatu muqran bipilihi. Niat itu harus diibaratkan dengan mengerjakannya. Misalnya kita duduknya, ada azan niat salat, bukan niat itu mah ya. Bukan niat, azam namanya, rencana, cita-cita ya. Tapi kalau niat salat berarti kita sudah siap. Kalau kita misalkan sholat berjamaah nih ya, sudah di komatnya, komat kan sudah siap berdiri, nah baru kita mulai niat sholat ya. Di sini kita saya mendengar ada 2 versi ya, ada yang diucapkan niatnya, ada yang tidak ya. Padahal sama
isinya adalah rangkaian sholat gitu. Kalau di sini kita ini menyampaikan untuk dirapatkan kalau di pada zuhur kan, tapi hati kita tetap mengatakan bahwa rangkaian sholat waktu zuhur. Ya. Jadi kita niat ini merupakan penting bagi kita untuk dalam sholat. Sebab niat itu akan bisa membedakan antara sholat fardu dan sunat-sunat yang lain. Kenapa membedakan? Karena niat, pintu utamanya niat. Kenapa? Karena kalau bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, baik bacaan yang fardu maupun yang sunat, sama saja. Bacanya tidak sama, fardu dengan sunat, bacaan rukuk sama, ya. Tasawuf juga sama. Nah, jadi untuk berikan arah kita sholat apa yang kita katakan dari niatnya. Antara niat fardu dengan niat sholat sunat ya sudah berbeda. Kenapa? Karena ya niat sholat sunat misalkan qobliyah, niat sunat ba'diyah dan sebagainya. Tapi kalau niatnya kita sudah menentukan bahwa kita ini sholat fardu atau sholat sunat, itu sudah diarahkan untuk apa kita niatkan, apa sholat duha, apa sholat isyarat, apa sholat hajat, itu sudah kita akan sudah ditentukan sudah niat. Makanya niat itu merupakan peran penting ya bagi kita dalam ibadah. Di setiap amal harus dengan niat. Sebab dengan niat itu kita akan bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita yang kita rencanakan. Dan apa nih kalau kita misalnya untuk ke pasar niat, jual niat apa? Kalau dia niat ya bingung mau apa. Jadi niat itu apa bingung gitu ya. Nah juga kalau kita suka mandi setiap pagi ya, setiap hari ya, itu bisa membedakan mandi yang adat, mandi yang sunat, atau mandi yang ya, wajib. Kalau yang mandi yang adat itu kalian mandi di dubur atau senam, lebih sunat atau naon dubur ya, kan? Atau mandi pagi di dubur ya, coba kalau kita niatkan aja, kita niat mandi untuk menghilangkan kotoran pada badan kita karena Allah, jadi badan. Tanpa itu ya adat namanya. Karena yang namanya ibadah itu harus dengan tata krama, tata cara. Dan niat misalkan mandi wajib, ya jadi niat. Kamu mandinya harus dibasahi semuanya, gitu kan? Nah, jadi lagi bahwa setiap amal perbuatan dengan niat. Itu hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari ada ya. Jadi setiap amal perbuatan dengan itu manawah ya. Bagaimana kita niatnya ya dalam suatu hal pekerjaan atau perbuatan baik ya wajib, sunat dan sebagainya itu niat yang sangat penting bagi kita dalam beribadah. Tanpa niat bukan ibadah. Apa tadi? Ada kebiasaan. Ada juga saya akan perbuatan ibadah yang beradab kemudian yang berakhlak atau bisa bedakan mana adab mana akhlak bisa apa akhlak ada perbuatan yang sangat akhlak juga adab. Kalau adab itu seperti ya, kalau akhlak itu adalah perbuatan yang diperintahkan atau yang dicontohkan Rasulullah. Kalau adab ya seperti kita, orang Sunda berbeda, adat orang Jawa ya berbeda, atau akhlak orang Jawa berbeda, orang ya Makassar berbeda. Itu namanya jadi kebiasaan yang
ada di masa tertentu, itu namanya adab, adab yang beradab kan, tapi kita harus berakhlak. Contoh akhlak itu, saya dari Indonesia sampai ke tanah suci ya, dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, gak ada berbeda dengan akhlak. Tapi dicontohkan Rasulullah. Kalau misalnya permisi, punten, nah itu kan, soalnya itu adab suatu daerah tertentu yang berlaku. Tapi bagus, sopan santun namanya, ya. Sesuai dengan adat yang terdapat pada daerah. Baca dulu ya. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Gimana suaranya? Bagaimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau kita laksanakan ya, kita dalam sholat fardu atau sunat Allahu Akbar, ya takbiratul ihram kan ya. Tapi mau ruku, mau sujud, Allahu Akbar juga itu apa namanya? Takbiratul ihram bukan? Kan kita Allahu Akbar nih waktu kita takbir yang pertama. Kemudian setelah Allahu Akbar mau ruku, Allahu Akbar. Takbir bukan. Takbiratul ihram bukan. Coba ini. Penjelasan Allahu Akbar itu takbiratul ihram, salat fardu atau sunat. Nah, kemudian setelah baca Fatihah, Allahu Akbar, kita ruku, ya ruku. Itu ruku itu akbar itu apa namanya? Takbir bukan? Ayo, takbir bukan? Takbir apa namanya? Ya, namanya kalau takbir yang pertama ada takbiratul ihram, ya. Takbir yang selanjutnya takbir intikal. Takbir yang ganti ya, dirubah-rubah. Mau sujud, dipindah rukun, yang pindah-pindah, ya kan? Ya, buat takbir yang pertama. Takbir yang selanjutnya adalah takbir intikal yang dipindah-pindah. Yang dari ruku ke sujud, pindah dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian misalkan untuk sholat ini ya takbiratul ihram ya. Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Nah, begini, tapi ada yang mengatakan Allahu Akbar. Nah, baru itu ada itu ya. Jadi yang baiknya kata yang berpendapat Allahu Akbar, begitu kan? Allahu Akbar ya, enggak begini. Tapi yang dikatakan Allahu Akbar itu harusnya masih di atas tangannya Allahu Akbar. Nah gitu ya. Saya kalau kita tawaf ya, tawaf itu ya kemudian baca takbir atau ihram ya. Ya Allahu Akbar itu bukan Allahu Akbar begini, bukan Allahu Akbar. Jadi ketika kita menengok ke Ka'bah, Allahu Akbar, tangannya masih atas, bukan Allahu Akbar. Nah itu ya. Jadi mungkin begitu perbedaannya ya. Kan kalau misalkan tawaf keliling Ka'bah ya, kan sebelum mulai tawaf yang pertama kan Allahu Akbar, kan berdiri atas ini ya. Enggak, Allahu Akbar. Bukan ini kan begitu Allahu Akbar. Nah baru ini. Mungkin salat juga begitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, juga kita punya apa namanya? Punya tugas ya begitu. Allahu Akbar itu niatnya sudah terdapat pada Allahu Akbar itu. Ya, jadi berbarengan lah antara Allahu Akbar dengan niat kita di situ. Ya niat sholat fardu atau niat sholat apa? Nah, itulah waktu itu sudah selesai niat kita ya. Tinggal bacaan yang lain yang harus kita baca atau rakaat yang lain. Nah, itu. Jadi yang kedua adalah apa? Jadi takbiratul ihram. Ya. Jadi
Jadi takbir yang pertama dalam sholat itu merupakan termasuk rukun sholat ya. Tanpa takbir itu ya sah ya. Karena ya termasuk rukun ya. Yang menjadi sah sholat itu adalah rukunnya ya. Rukunnya. Lanjut ya. Kemudian asalis ya. Asalisu al-qiyamu ala qadiri bil fardhi. Nah, yang ketiga adalah berdiri ya ala qadiri yang puasa bil fardhi dalam waktu berdiri. Kita mampu berdiri, mampu? Alhamdulillah berdiri ya, tegak ya. Jangan sampai kita tidak mau berdiri ya. Fadlullahu qiyamau wa qulna udunukum. Satu berdiri, duduk dan berbaring. Ya. Kalau kita sholat mampu berdirilah kita sholat dengan tegak ya, lurus ya. Ya, lurus. Tapi ada sebagian suku ya atau bangsa ya yang sholatnya itu tidak seperti kita ya. Allahu Akbarnya itu ya tangannya dipilih aja. Kan kalau kita gini ya, Allahu Akbar, kan gitu ya. Yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Kita tangan ya. Kemudian yang Allahu Akbar ini aja. Ya. Biasanya itu yang saya lihat itu kulit hitam, yang suka maghribi yang memang tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar ini aja. Kalau kita mah siapa? Mau pukul depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Ini aja. Kalau kita kan begini kan. Nah itu salah itu memang tergantung bagaimana mereka ya atau mengartikan atau mengapinya. Tapi yang saya lihat yang paling rapi itu ya orang Turki ya. Yang saya lihat kalau menggunakan sholat rapi seperti kita lah. Sujudnya, rukunya, sebagainya. Tapi kalau salah satu suku yang bangsa ya, yang Allahu Akbar gitu aja. Biasa kita mengenal Allahu Akbar tidak angkat tangan di atas. Itu terserah mereka ya. Yang penting di kita ini memang sudah ulama kita menyepakati dan juga memang kalau kamu orang Rasul, supaya kamu supaya mungkin Nabi menyebutkan begitu sholatnya. Tapi mereka begitu ya terserah lah ya, kita tidak perlu ikut mereka karena kita tidak tahu dasarnya. Kalau dasarnya ada yang mau tahu ya boleh-boleh saja. Gitu. Tetap kita sholat itu harus mata rantai dari para ulama, para tabi'in, sahabat juga Nabi SAW gitu. Jadi ada mata rantainya ya. Apalagi bahwa kita sholat berdiri bagi yang mampu, tidak mampu kita duduk, kita juga berbaring. Tidak berbaring gimana? Pakai syarat, enggak pakai syarat, enggak ada meninggal sekalian ya. Iya, apalagi ya bang, kalau tidak pakai syarat, tidak pakai udah meninggal. Ya. Nah itulah diantaranya bahwa kita saking wajibnya ya dalam sholat itu tidak mampu untuk berdiri ya duduk, tidak mampu dia berbaring ya berbaring. Nah itulah saking wajibnya kita untuk melaksanakan sholat ya sholat. Nah kemudian ar-rabi'u yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah ya. Jadi membaca surat Al-Fatihah termasuk adalah rukun sholat ya, makanya Fatihahnya harus betul, jangan sampai kita salah ya. Salah ucapan dan salah hurufnya ya, sebab kalau sholat kumaha maca Fatihahna lah ya. Sebab yang lainnya adalah rukun qauli, rukun fi'li ya. Qalbi ya, ada 3 kan? Ada rukun qalbi, qauli dan fi'li ya. Kalau qalbi itu hati ya, hati niat ya. Kalau qauli ucapan ya. Ucapan Fatihah ya. Kemudian fi'li ya perbuatan ya, perbuatan. Jadi ada 3 ya yang kita kenal bahwa ada ya qalbiyah, qalbi, kemudian
Lagi nih. Kauli dan fi'li. Ya, fi'li. Tiga-tiganya harus jalan ya dalam sholat ini. Ada hati, ada ucapan dan juga ada pekerjaan yang kita lakukan ya. Nah makanya dalam surat Al-Fatihah ini kita harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai kita salah baca, salah huruf dan sebagainya. Gitu ya. Kayaknya kita untuk lompat ini hanya berempat saja dulu ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kelanjutannya ya. Untuk bab ini ya. Supaya jangan kita terlalu banyak nanti kita lupa. Jadi saya ulangi ya. Pertama rukun salat adalah apa? Yang pertama rukun salat apa? Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga ya, berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah. Itu dulu ya. Nanti kan jadi kita tak usah menghafal di ponokan atau di tempat lain. Begitu kita sekarang tuh nanti keluar karena ini varian sudah kita kerjakan ini ya selama beberapa tahun yang lalu ya. Nah kita tinggal memilah-milah ya ini rukun, ini sunat dan sebagainya ya gitu. Ya. Nah kemudian yang tadi dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca berdiri dan Al-Fatihah itu pokoknya. Kemudian ada lagi yang baca awal kabiro, ya, kemudian ya baca yang lainnya juga termasuk dalam sholat tapi tidak termasuk rukun, sunat saja. Tapi kalau sunat ya kerjakanlah kita ya. Jangan hanya pokoknya aja, tapi sunatnya juga kita harus kita kerjakan ya. Ya udah. Kemudian mau lanjutkan dengan ini kitabnya. Kita bunyinya. Masih ada waktu ya? Ya, boleh lah. Ya, baiklah kita akan lanjutkan dengan kitab yang tadi kita baca ya. Tentunya kalian juga bisa melihat bahwa yang tadi kita baca nah, kalau kita lihat arkanul arkan itu kalau dilihat dalam kitab ini adalah ya nanti kita akan bahas ya. Kita pernah membahas mengenai susunan kalimat yaitu fi'il dan fa'il ya. Fi'il dan fa'il. Kesannya dari maf'ul. Fi'il dan fa'il. Kalau fi'il fa'il berarti kita itu misalkan ini ya. Saya dia menulis, dia duduk. Kemudian katakanlah dia telah duduk. Pakai fi'il madhi ya, koma jaidun. Jaidun telah duduk. Koma jaidun berarti koma fi'il madhi jaidun jadi fa'il. Nah, itu sunan fi'il dan fa'il. Ya. Koma jaidun. Telah berdiri hijait ya, hijait kan berdiri ya. Ya. Itu sunan fi'il dan fa'il. Sudah dibahas lah kita ya dan maf'ul sebagainya. Nah sekarang kita susunan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Ya, jadi permulaan dan berita ya, berita. Ya.
Coba halaman 15 buku besar ya, halaman 15. Babul mubtada. Babul mubtadaun wa khabarun ya. Babul mubtadaun wa khabarun ya. Bab mubtada dan khabar. Al-mubtada'u wal ismul marfu'ul ari anil awamilil labdiyati. Kita dibuka bukunya juga. Al-mubtada'u wal ismul marfu'u al ari anil awamilil labdiyati. Mubtada adalah isim yang diropakan ari tidak sepi ya, tidak tampak ya. Ada awamili yang memerintah alaf dari bangsa lapan, jadi tidak tampak. Sekali lagi, mubtada adalah isim yang diropakan tidak tampak dari awamili dari perintah alaf jati bangsa lapan. Sekali lagi, al mubtada'u wa ismul marfu'u al ari anil awamilil labdiyati. Yang dimaksud dengan mubtada adalah isim yang diropakan ari adalah awamil labdiyati yang tidak tampak, tersembunyi. Ada awamil labdiyati bangsa amil lapad, bangsa lapad. Kan ya. Wal khabaru, nah khabar wal ismul marfu'u mubtada ilaihi. Al khabaru wal ismul marfu'u mubtada ilaihi. Jadi yang dimaksud khabar adalah isim yang merupakan oleh mubtada. Al-khabaru wal ismu al-marfu'ul mubtada ilaihi. Yang dimaksud khabar adalah isim yang diropakan oleh mubtada. Jadi yang tadi mah yang dikatakan mubtada adalah dia diropakannya tanpa ada perintah yang jelas bangsa lapan. Tapi kalau khabar mah diperintahkan oleh mubtada dan khabar. Kalau mubtada mah tidak perintahnya tidak diketahui bangsa lapan, tapi kalau khabar mah ada lafaznya karena dia diropakannya oleh mubtada al khabar, ya gitu kan? Ya, contoh ya, nahu qaulika Zaidun qaimun. Anda lihat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaidun jadi mubtada. Kalau qaimun khabar. Kalau Zaidun mah diperintahnya adalah dengan ibtida, ya, amil ibtida tidak diketahui perintahnya, ya, mimitilah atau permulaan. Kalau qaimun mah dia diropakannya oleh Zaid, ya, oleh mubtada. Kalau qaimun jadi khabar. Saya ulangi. Kalau mubtada mah
dirupakannya oleh amil tidak, amil yang tidak nampak lafadznya. Kalau khobar mah rupanya diperintahkan oleh apa? Oleh mubtada ya. Jadi Zaidun qaimun. Adapun Zaid berdiri. Ya. Sekali lagi bahwa Zaidun qaimun, Zaid jadi mubtada, qaimun khabar, khabar. Ya. Tadi mau kita langsung nampil fa'il maksud jelas ya koma Zaidun, tapi kalau khabar mah Zaidun qaimun. Jadi kalau khabar mau mubtada itu isim ya, bukan fi'il ya, isim ya. Ari itu bukan pekerjaan kan? Ari Hidayat berdiri, Ari Umar berdiri, Ari Muhtar berdiri. Yang ari itu berarti itu mubtada. Ya, kemudian khobar kesananya, khobar. Nah, kalau mubtada khobar ini harus satu apa aja? Katakanlah satu paket atau satu ini ya, satu kesatuan. Soalnya kan gini, kalau dia mufrad atau mufrad, kalau jama ya jama, kalau musana ya musana. Coba kalau misalkan Zaidun qaimun, Zaid berdiri, itu mufrad. Nah, kalau musana dua berarti Zaidani qaimani. Kalau jama Zaiduna qaimuna. Nah, kan itu kan. Nah, jadi harus satu ini ya, satu domir ya, Kalau misalkan saya tadi mubtada khobar, kalau mubtada mah ya mufrad ya khobarnya mufrad, kalau mubtadanya musanna dua, khobarnya dua, kalau musanna mubtadanya jama ya khobarnya jama juga. Saya berikan contoh, Zaidun qaimun. Itu namanya mufrad. Zaidani qaimani berarti musanna. Kemudian Zaiduna qaimuna berarti jama muannas salim gitu lah. Itu aja lah. Nanti kita bahas mengenai syarahnya ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau mubtada namanya permulaan, tidak ada amil yang merintah, tapi kalau khobar mah ada ada amil yang merintah, yaitu mubtada. Demikian saya sampaikan untuk kitab ini. Mudah-mudahan ya kita bermanfaat bagi kita untuk menyempurnakan ibadah dan membaca bacaan-bacaan kitab-kitab yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.